Iya, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Iya, selamat malam. Shalom. Ya, selamat Natal. Ya, ini udah Natal keberapa buat saudara? Waduh, pohonnya gede ya. Puji Tuhan ya. Saya kalau Natal-Natal itu senang saudaraku. Ya, datang ke acara Natal itu sangat senang. Kenapa? Karena di acara Natal itu kita bisa melihat bagaimana jiwa-jiwa dituai. Saya cerita dulu sebentar. Beberapa sampai hari ini saya udah nggak tahu, saya nggak bisa hitung tapi bisa dihitung, tapi maksudnya saya udah nggak tahu udah berapa kali merayani Natal. Tetapi saya ingat saudaraku ada beberapa institusi, ya institusi pemerintah, ada yang kementerian, ada yang BUMN yang mengundang saya untuk melayani perayaan Natal. Dan puji Tuhan saudaraku yang kasih oleh Tuhan, buat saya Natal ini adalah satu sarana untuk kita memberitakan kebenaran Injil kepada banyak orang. Amin ya. Ya. Nah, kenapa? Contohnya gini. Di institusi itu ada persekutuan doa setiap hari Jumat. Biasanya kantor-kantor itu kan PD-nya hari Jumat. Nah, kalau PD itu yang datang pasti Kristen semua, betul ya? Pasti yang datang kan Kristen semua. Nah, tapi khusus saudaraku saat Natal, sekali lagi khusus saat Natal saudaraku, karena ini adalah perayaan besar orang Kristen, sama halnya seperti Idul Fitri dan lain sebagainya, maka yang wajib hadir itu langsung pimpinan tertingginya, betul ya? Ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mereka hadir sebagai wujud solidaritas bahwa ini perayaan orang Kristen dan mereka harus menunjukkan solidaritas dan pengayoman. Jadi bukan hanya karena menterinya itu bukan orang Kristen, lalu kemudian anak orang Kristen dianaktirikan, kan nggak boleh begitu. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi mau nggak mau dia hadir. Ya, saya nggak usah sebut menterinya apa, menteri kementeriannya apa gitu ya. Hadir bersama ibunya berjilbab, betul. Lalu kemudian saudaraku menterinya hadir, ya semua stafnya juga hadir, mau sekjen, irjen, ya dan lain sebagainya. Rata-rata bukan orang seiman, betul. Bahkan saudaraku yang duduk di belakang tuh pada jilbab gitu. Ya. Nah maksud saya adalah gini, inilah sebenarnya Indonesia, ada toleransinya, betul ya. Ya, ketika mereka hari raya kita juga ngucapin selamat. Ketika kita hari raya mereka juga ngucapin selamat. Tetapi secara rohani saya melihat bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk memberitakan kabar baik. Kapan mereka dengar firman Tuhan? Natal. Betul? Ya kan gak juga menterinya kita undang ini, Pak silakan Pak datang ke PD hari Jumat jam 12. Dia bilang, nah gue kan mau sholat. Tapi kalau lagi Natal, mereka siapin waktu saudaraku. Dan disitulah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan punya kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Jadi kalau ada orang yang berkata, kan Yesus gak lahir Desember. Tapi kenapa kalian tetap merayakan Yesus lahir? Buat saya gak apa-apa. Karena mau kapanpun juga kita merayakan Natal, adalah sah menurut Alkitab. Ya, karena memang di Alkitab tidak tertulis kapan Yesus lahir. Jadi karena itu ya udah setiap hari aja kita rayakan Natal. Dan justru dalam keadaan perayaan Natal kita sedang memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Amin. Nah sesuai dengan tema kita testimoni. Saya percaya bahwa semua Natal yang dirayakan oleh gereja, persekutuan doa, oleh kantor-kantor harusnya menjadi sarana penginjilan. Hari ini saudaraku hari ini adalah khotbah saya yang ketiga untuk Natal. Dari mulai tadi jam 10 pagi saudaraku. Pokoknya pendeta kenyang Natal deh. Ya, kenyang Natal, konsumsi Natal. Ya, door prize. Door prize kadang dapat kadang enggak kalau pendeta. Ya, kemarin saudaraku kami ibadah di Natal wanita WBI-nya gerejanya Pak Yuyung Nehemia, Geraha Anugerah. Istri saya dapat door prize. Saya nggak tahu hari ini di sini dapat apa enggak. Ya, tapi kalaupun enggak ya adalah yang lain yang didapat. Ya, yuk mari kita tidak usah terlalu lama. Saya tidak akan menyita waktu saudara lama-lama karena kita masih harus mendukung Indonesia melawan Thailand untuk leg yang kedua. Ya, iya dong. Kita Natal tetap semangat. Paling enggak babak kedua masih dapat lah. Ya, babak kedua masih dapat lah, ya kan? Ya, cukup seri aja untuk kemudian Indonesia boleh menjuarai. Oke, yuk mari kita buka firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah testimoni. Dan saya tadi tanya ayatnya diambil dari mana? Dari surat Yohanes yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Ya, surat Yohanes yang ketiga, ayatnya yang ketiga.
Surat Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Yuk, kalau sudah dapat, saya ajak kita baca Alkitabnya bersama-sama dengan bersuara. Nah, di depan sudah ada. Surat Yohanes yang ketiga, ayat yang ketiga. 3 Yohanes ayat 3, ya. Itu Yohanes 3. 3 Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga. Jadi Yohanes kan menulis surat 3 kali. 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes gitu, bro. Multimedia kurang baca Alkitab ya. Jadi kurang bisa mengerti ya. Kalau Yohanes 3 langsung saya sebut Yohanes 3. Tapi kalau surat Yohanes ketiga berarti 3 Yohanes gitu. Ya minta maaf ya, minta maaf. Aduh saya lancang ya. Aduh. Habis dari tadi sampai belum dikasih minum. Nah yuk. Yuk baca sama-sama saudaraku. Kenapa nggak disebut? Ya sebut dong Pak 3 Yohanes 1. Karena 3 Yohanes cuma satu pasal, maka biasa bagi kami untuk tidak menyebut pasalnya gitu. Ya, jadi kalau saudaraku tahu ada pendeta-pendeta teologis, maka akan menyebutnya dengan surat Yohanes yang ketiga atau 3 Yohanes. Nggak usah disebut pasal karena pasalnya cuma satu gitu. Langsung ayatnya, ayat yang ketiga. Kayak Al-Maidah 51 gitu maksudnya ya. Nah kalau ini kan 3 Yohanes pasal 3, ayat 3. Yuk baca sama-sama sebab 1, 2, ya. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, surat ini ditulis oleh Yohanes. Kepada siapa? Coba lihat ayat 1-nya. Kepada seorang muda yang bernama Gayus. Tapi bukan tambunan dia. Kalau yang tambunan malah gak benar sama sekali. Tapi kalau ini Gayus saudaraku. Makanya sebenarnya nama Gayus itu bagus. Cuman si oknum itu merusak nama baik Gayus. Ya. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini, saya nggak mau khotbah seperti sistematika gitu ya. Karena di dalam ayat ini saudaraku, dalam tiga Yohanes, saudara akan ketemu dengan 3 tokoh. Ada yang namanya Gayus, ada yang namanya Diotrephes, dan ada yang namanya Demetrius. Itulah yang ditulis. Dan masing-masing punya karakter yang berbeda, dan Yohanes menilai ketiga-tiganya dengan spesifik. Gayus itu orangnya bagaimana, lalu Diotrephes itu ngomong orangnya kayak apa, lalu Demetrius itu orangnya seperti apa. Saya cari cerita dulu, karena tema kita hari ini adalah testimoni. Testimoni adalah kesaksian. Tahukah saudara bahwa bicara tentang kesaksian tidak selalu yang baik. Tapi bisa juga engkau mempunyai pengaruh, mempunyai kesaksian, mempunyai dampak yang jelek bagi orang lain. Betul apa tidak? Nah siapa saja sih tokoh yang bagus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah yang bagus adalah ayat 1, itulah Gayus. Yang kedua adalah ayat 12. Saudara bawa Alkitab ya. Ya kalau multimedia harus cepat harus ngikutin agak terlalu cepat nih. Karena itu bukan temanya juga. Saya cuma mau kasih lihat dulu di awal. Ada juga satu orang lagi tokoh yang disebut oleh Yohanes di dalam ayat 12. Namanya adalah Demetrius. Demetrius juga adalah satu kesaksian yang baik. Tapi ada satu tokoh yang dikritik oleh Yohanes. Itulah pada ayat yang ke-9. Namanya Diotrephes. Nah apa saja kebaikan mereka? Yang pertama, Gayus itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Makanya ayat 3 baru saja kita baca. Yang kedua saudaraku lihat ayat 5. Kalau saudara lihat ayat 5. Gayus adalah orang yang setia kepada Tuhan. Setia pada panggilan. Itulah sifat seorang Gayus. Yang ketiga masih dalam ayat 5 bagian B. Ia adalah orang yang selalu berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudaranya. Alias melayani. Begitu pula dengan Demetrius. Demetrius kalau saudara baca dalam ayat 12 itu bicara tentang ada dua saudaraku yang baik dari dia. Yang pertama Demetrius adalah saksi yang baik. Yang kedua dia juga adalah pelayan yang baik. Tetapi kita lihat ada kesaksian yang negatif, yang jelek yang dibuat oleh seorang yang namanya Diotrephes. Diotrephes itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan yang pertama dia adalah orang yang punya kata-kata kasar. Makanya kalau saudara lihat mulai dari ayat 10 dia berkata, sebab ia meleter, meletakkan kata-kata yang kasar dan lain sebagainya. Yang kedua, dia adalah tokoh yang kasar, dia adalah mempunyai orang yang pengaruhnya jelek bagi orang lain. Ya. Jadi pertama, dia adalah orang yang kasar, yang kedua dia adalah orang yang punya pengaruh jelek, yang ketiga dia adalah orang yang tidak mendukung pelayanan. Nah, kalau gitu gini aja saudaraku. Di awal, saya kalau kesimpulan gak selalu di akhir. Di awal pun saya bisa ambil kesimpulan.
Saudara ada di pihak yang mana? Menjadi anak Tuhan seperti Gaius dan Demetrius, atau seperti Diotrefes, yang punya kesaksian baik atau kesaksian yang tidak baik? Mari masuk pada tema kita. Tema kita hari ini adalah tentang menjadi saksi yang benar. Menjadi saksi yang benar bukan hanya sekedar sebuah slogan, harus menjadi kenyataan. Tapi tahukah saudara bahwa menjadi saksi yang benar itu tidak mudah? Saya tidak bilang susah. Ya tidak mudah artinya susah dong Pak Pendeta. Bukan, maksud saya tidak mudah artinya untuk menjadi saksi yang benar perlu berjuang. Perlu perjuangan. Apalagi saudara-saudara hidup pada era anak muda yang begitu banyak tantangannya. Yang namanya multimedia, yang namanya hubungan dengan media sosial itu begitu besar saudaraku. Dan banyak pengaruh-pengaruh yang membuat kita menjadi anak muda yang tidak benar. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yang kita mau bahas sekarang adalah apa kaitan antara kesaksian saudara dengan kelahiran Yesus. Dengan Natal. Ya, walaupun saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya banyak ditanya nih. Ya, karena khotbah saya kan agak dalam tanda kutip menyebabkan orang kontroversi. Ya, apalagi kalau di YouTube saudaraku khotbah saya ditonton oleh sekarang sudah sampai hampir ratusan ribu orang dan mereka mempertanyakan pada saya apa pembuktian saya bahwa Yesus tidak lahir bulan Desember. Gitu kan? Kenapa dalam khotbah saya menyatakan bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember, tidak lahir di 25 Desember. Tapi puji Tuhan saudaraku karena saya punya data yang sangat kuat. Saya bahkan sudah tulis dalam disertasi doktor saya, maka buat saya menjawabnya dengan gampang, dengan mudah. Ya, saya menjadi saksi bagi banyak orang karena Roh Kudus yang sudah membukakan saya tahun 2007 ketika saya menyusun disertasi itu. Tetapi tetap saja, nih dengar ini, makanya saya katakan kenapa jadi orang saksi itu tidak mudah. Karena tetap aja ketika saya sudah meyakinkan orang, bahkan menunjukkan data secara empiris maupun normatif, tetap aja orang yang tidak, ya kayak tadi drama tadi. Kalau orang masih dirasuki oleh kegelapan, maka dia tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan. Makanya gak heran kesaksian mereka jadi jelek. Ya. Nih saya contohin nih, bagus dramanya tadi beda loh. Saya berapa kali Natal saudara dramanya masih klasik loh. Tentang kelahiran Yesus. Jadi dicarilah dari anak-anak sekolah minggu yang cantik jadi Maria. Gak pernah yang pesek jadi Maria. Ya saya pikir-pikir saudara kenapa kok tokoh yang dipilih pasti harus yang langsing. Harus yang cantik, yang mukanya berseri. Yang gendut, pesek, banyak jerawat itu dijadiin domba. Gitu. Yang kayak gituan malah dijadiin domba. Kalau badannya tinggi jadi onta. Ya. Lalu kemudian saudaraku yang gembala-gembala itu yang dipilihnya yang badannya pendek-pendek, yang badannya kecil-kecil. Nah tapi yang ganteng-ganteng tinggi jadi orang Majus. Betul? Nah yang ganteng-ganteng kayak saya jadi Yusuf. Kayak saya. Kayak saya lagi. Kalau saya biasa main saudaraku jadi palungan. Ya, lalu kemudian saudaraku yang kasih oleh Tuhan digambarin ada 3 orang Majus. Betul? Di mana ditulis ini santai dulu nih sebelum kita masuk pada pembahasan dalam. Di mana ditulis di Alkitab bahwa jumlah orang Majus ada 3. Siapa yang bersaksi sama saudara dan berkata bahwa orang Majus ada 3? Ya, angkat tangan. Lalu kau jawab, di ayat mana ditulis orang Majus jumlahnya 3? Tidak ada yang mau ngangkat tangan? Padahal di sini kan anak Tuhan pinter-pinter semua loh. Ya. Saudara kan pasti bisa jawab ya, walaupun jawabanmu salah pasti. Ya, saya anggap baik bahwa saudara tidak angkat tangan karena memang saudara nggak pernah baca ada kata 3 orang Majus. Betul apa tidak? Jumlah orang Majus ada berapa? Ya terserah. Jumlah orang Majus ada berapa yang penting lebih dari 1, betul? Karena Alkitab dengan jelas berkata datanglah orang-orang Majus. Alkitab tidak pernah berkata 3 orang Majus. Tapi 3 itu Pak Pendeta dilihat dari persembahannya. Persembahannya kan 3. Mas, kemenyan, dan mur. Saya balik tanya. Apa ya kalau persembahannya 3 orangnya pasti 3? Dalam rangka Natal persekutuan kita ya. Apa namanya? GSG ya. Kayak nama sepak bola. Ya, ya GSG nih. Ya, GSG kita semua ini ada berapa orang nih? Kalau saya duga mungkin ada sekitar 1.400 orang ya. Ya. Ya karena 1 orang kan bawa 3 malaikat, 4 malaikat. Saya anggap kita semua pergi ke panti asuhan bersama dengan pengurus dari GSG. Dengan membawa 3 persembahan. 3 persembahan antara lain contoh,
beras 1 karung, telur 1 peti, dan minyak 1 drum. Ya kan? Ngerti ya? Persembahannya 3. Tapi yang datang kita semua nih, berapa ratus orang. Mau nggak berapa puluh tahun yang akan datang lalu diberitakan bahwa cuma 3 orang yang datang dari Glow Season City. Ngerti maksud saya? Berarti saudaraku kalau persembahan yang 3 lalu kau menganggap menuduh orangnya 3, naif. Kalau nggak mau dibilang blow on gitu. Ya, naif. Persembahan 3 orangnya 3, nggak bisa. Karena itu bukan pembuktian secara ilmiah. Kalau gitu saudara yang kasih oleh Tuhan, dari mana mereka, bagaimana orang bisa tahu bahwa orangnya 3? Terlalu banyak yang ngarang, terlalu banyak kesaksian-kesaksian yang palsu yang kita dengar. Termasuk cerita di sekitar Natal. Saya tanya sekali lagi, siapa yang bisa jawab, angkatlah tanganmu, dapat hadiah dari saya, hadiah Natal. Apa arti kata majus? Apa arti kata majus? Ayo. Tadi singers, ini singers atau pegawai KFC sebenarnya? Tadi kalian kayak Kolonel Sanders. Ya, jawab saya, apa arti kata majus? Nggak ada ya? Boleh saya jelasin ya? Majus itu lawannya mundur. Yo, kan saya tanya di situ nggak bisa jawab, saya kasih tahu sih bilang bukan. Majus itu lawannya mundur. Itu maju Pak, ingat. Dalam gramatikal bahasa Inggris kalau lebih dari 1 plural harus pakai S belakangnya. Kalau yang datang 1 orang namanya orang maju. Tapi karena lebih dari 1, 3 orang majus. Lawannya, nah udah pada pinter nih. Majus itu berasal dari kata Latin, bunyinya adalah magus, pakai G. Makanya Alkitab Indonesia mengadaptasi dari kata magus menjadi majus. Magus itu kata lainnya adalah mago. Mago itu artinya hilang, bukan. Itu mah bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Batak. Magus atau mago adalah kata dasar dari bahasa Inggris namanya magic. Jadi magic itu berasal dari kata magus atau mago. Itulah kata dasarnya magic. Apa itu magic? Magic itu tidak sekedar sulap, tapi magic itu berkaitan dengan okultisme. Jadi kesimpulannya saudara pahami, bahwa orang majus di dalam Alkitab saudaraku adalah orang-orang yang menjadi peneliti bintang atau kita kenal dengan nama astronom. Tapi dia juga menjadi penilik perbintangan mulai dari Aquarius sampai Sagittarius. Itulah yang disebut dengan astrolog. Astrolog itu kaitannya dengan okultisme, kuasa kegelapan. Membaca garis tangan, membaca masa depan orang dan lain sebagainya. Berarti kesimpulannya, mereka orang majus adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Di other side, di satu sisi yang lain, ada sekelompok orang yang jauh lebih bodoh daripada orang majus. Orang majus adalah kaya, pintar, dan mereka adalah intelektual. Tapi ada satu kelompok lagi yang namanya orang-orang gembala. Orang gembala itu bahasa aslinya namanya orang Beduin. Orang Beduin adalah nenek moyangnya adalah namanya Abraham. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, Abraham itu awalnya adalah orang Beduin. Tugasnya adalah penggembala binatang, makanya orang Beduin saudaraku tinggalnya bisa di mana saja, nomaden, tidak punya tempat tetap. Pokoknya di mana ada rumput dekat dengan mata air atau sungai mereka tinggal. Kalau rumputnya sudah kering, sudah habis dimakan oleh binatang, mereka cari tempat yang lain dan mereka bisa di sana. Dan salah satu ciri orang Beduin adalah istrinya lebih dari 1. Makanya Abraham pun begitu. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang Beduin adalah orang yang tidak sekolah. Nah tetapi mari kita lihat, Tuhan datang menyatakan diri mulai dari gembala sampai kepada orang majus. Itu bicara tentang bahwa Tuhan datang kepada manusia yang bodoh sekalipun, yang miskin sekalipun, sampai kepada orang yang pintar sekalipun, orang yang kaya bahkan raja. Berarti saudaraku betullah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang, supaya semua orang. Tuhan tidak datang eksklusif hanya buat orang menengah ke atas, lalu orang menengah ke bawah semuanya silahkan mati di dalam dosa mereka. Tuhan juga tidak datang hanya untuk orang Kristen. Amin. Sekali lagi, Tuhan juga tidak datang hanya untuk orang Kristen. Just in case di ruangan ini ada saudara-saudara yang belum Kristen, belum kenal Kristus dan engkau berasal dari agama lain. Dengarin,
Saudara pun dikasihi oleh Tuhan. Saudara, nggak mungkin Pak, di sini orang Tuhan semua. Siapa tahu. Mungkin kau sedang main ke rumah temanmu lalu dia berkata, yuk kita Natalan yuk. Ayo deh, gue demen nih kalau Natal ada lagu-lagunya. Siapa tahu dapat door prize. Gitu. Loh bisa jadi. Tapi dia masuk, dia duduk dan dia dengerin. Dia nikmatin saudaraku. Siapa tahu juga bisa kenalan dapat jodoh. Siapa tahu kan. Karena kan yang namanya orang datang Natal motivasinya macam-macam Pak. Lalu kemudian sekarang dia dengar kabar baik. Dan kabar baik yang saya harus sampaikan pada saudara yang Tuhan dorong dan taruh dalam hatiku adalah Tuhan Yesus datang bukan hanya buat yang Kristen. Bukan hanya buat temanmu yang adalah anggota jemaat dari gereja ini. Tapi Tuhan Yesus juga datang kepadamu. Saya kemarin khotbah saudaraku di Pemuda. Nggak taunya yang datang ada lebih 10 orang non-Kristen. Saya tanya kenapa datang? Karena ikut pacarnya. Nah ini pacaran-pacaran sama yang gak seiman nih pengen tahu nih. Apa pacarmu keajak malam ini? Jangan-jangan pacarnya nunggu di parkiran. Siapa tahu gitu. Gue Natalan dulu ya sayang. Iya jangan lupa kuenya 2. Iya tenang aja gitu. Malah nitip kue loh dia. Lalu kemudian pulang saudaraku buru-buru. Belum sampai doa berkat engkau udah turun. Karena waktunya untuk pacaran. Dengerin bertobat Yesus udah mau datang. Kalau kau lebih bela-belain pacarmu daripada bela Yesus. Masa depanmu suram, madesu. Masa depan suram. Betul? Saya mau katakan saudaraku jangan berpacaran dengan yang tidak seiman. Tapi kalaupun saudara sudah terlanjur kan masih bisa putus. Tapi kalau memang saudara sudah sayang banget, bawa dia kepada Yesus. Supaya nanti Tuhan Yesus memperkenankan diri dan memperkenalkan diri kepada dia. Itu kesaksian yang luar biasa. Nah, yuk mari sekarang kita masuk saudaraku. Testimoninya atau kesaksian yang didengar oleh Yohanes tentang Gayus adalah bahwa dia hidup dalam kebenaran sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Berarti saudaraku bagian yang terakhir yang saya mau bahas sebelum saya tutup adalah bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi yang benar, maka kita pun harus jadi orang benar. Sekali lagi, bagaimana supaya kita menjadi saksi Tuhan yang benar, maka kita pun harus jadi orang benar. Dengerin baik-baik anak-anakku yang kasih oleh Tuhan. Kalian tidak akan pernah bisa jadi saksi Tuhan yang benar tanpa engkau bertemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Yuk mari sekarang kita periksa. Kebenaran yang sesungguhnya itu apa? Kebenaran yang sesungguhnya itu apa? Mari kita buka sekarang. Yang pertama, kebenaran yang Tuhan bawa di dalam kelahirannya ke dalam dunia ada tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Masa nggak hafal? Yohanes 14 ayat 6. Nggak hafal? Ya sudah yuk baca dulu sekali. Ntar begitu dibuka baru, oh ini bunyinya gitu. Ya, saudaraku cuma tahu ayat tapi kadang-kala lupa alamatnya. Makanya saudara kita kadang-kadang suka malu sama saudara kita umat Kedar. Mereka alamatnya tahu, walaupun isinya nggak tahu. Kalau kita tahu isinya, alamatnya enggak. Makanya kan yang sekarang lagi happening gara-garanya Ahok kan yang surat itu tuh. Itu kan alamatnya. Coba suruh baca, coba, apa isinya? Apaan ya katanya gitu. Udah pokoknya gini deh, jangan memilih orang kafir jadi pemimpin. Padahal enggak gitu bunyinya. Saya begitu jadi kasus happening karena memang naluri saya, panggilan saya menjadi seorang pengajar, maka peneliti langsung buka. Apa sih isinya? Lalu baca tafsir. Saya telah membaca saudaraku lebih dari 100 tafsir tentang ayat itu. Saya membaca saudaraku, googling aja gitu, cari tahu saudaraku. Ada berapa banyak yang menafsirkan? Ada lebih dari 100 tafsir. Dan bahkan ada berani-beraninya pendeta ikut menafsirkan. Itu pendeta gak tahu diri. Ada pendeta menafsirkan surat itu. Ini pendeta gak tahu diri loh buat saya. Kenapa? Karena biarlah saudaraku yang kasih oleh Tuhan bahas. Makanya saya selalu pesan saya gini, pesan moral saya. Yuk kalau kita sedang mau ngomong, beritakan kabar baik, jangan pakai buku lain. Pakai buku sendiri. Ngerti gak? Kalau saudara mau cerita nih bagi bersaksi di kampus, di sekolah, pakai ayat Alkitab. Kan seperti tertulis dalam kitab Amariam. Lu tahu Mariam juga kagak. Tapi udah mau sitir-sitir aja. Jangan, nanti kau kena penistaan agama pasal 156. Atau pasal-pasal lainnya lah. Makanya saya selalu bilang gini, kalau kita mau ngupload di media sosial apapun juga, pakai ayat Alkitab. Kalau kita mau digugat, mereka mau gugat apa? Kita bilang, lu sebelum gugat gua baca dulu Alkitabnya. Dia baca dong, ketemu Yesus bertobat. Kan gitu ya. Iya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Sekali lagi, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan yang kedua, Yesus adalah yang pertama jalan, yang kedua kebenaran. Jadi kalau saudaraku yang kasih oleh Tuhan, penjelasan saya, bagaimana untuk menjadi saksi Tuhan yang benar, maka yang pertama, engkau harus bertemu dengan Yesus. Karena kebenaran yang sejati itu hanya ada pada Yesus. Amin. Di sini semua nganggap orang benar. Yang salah kan dia, gue mah benar. Saudara, kebenaran itu sifatnya selalu subjektif. Benar buat saya, nggak benar buat saudara. Betul? Tadi yang main drama, saudaraku pasti ada di sini yang anggota-anggota teater di SMA segala macam ini. Ya bagusan gue mainnya. Dia mah kayak unyil gitu. Padahal yang main udah merasa dirinya all out. Gue udah main beneran. Lu cuma bisa kritik, gue latihan 4 bulan. Tapi tetap gini-gini aja. Paham maksud saya? Yang namanya kebenaran itu selalu sifatnya subjektif. Saudaraku lihat apa ya, penyanyi-penyanyinya apalah segala macam. Saudara mikir, saudara lalu mengambil kesimpulan, gue masih bisa lebih baik. Padahal begitu saudara naik, buat yang lain nggak lebih baik juga. Berarti saudaraku kebenaran itu nggak ada yang hakiki di sini. Kebenaran itu nggak ada yang ajak gitu, nggak ada yang valid. Karena kebenaran yang sejati hanya ada pada Yesus. Kebenaran yang hakiki hanya ada pada Yesus. Dan Tuhan datang dalam kelahirannya untuk bawa pembenaran. Pembenaran bagi kita yang berdosa. Dengerin anak-anakku yang kasih oleh Tuhan, adik-adik. Tahu nggak masalah yang paling besar dalam hidup manusia itu adalah apa? Bukan nggak punya pacar. Jadi kalau saudaraku sekarang belum punya pacar atau baru diputusin pacar, jangan kayak mau kiamat. Masih banyak laki-laki lain. Oh iya, masih. Kau ditinggalin cowokmu, masih banyak laki-laki lain. Dengar cowok, kau ditinggalin cewekmu. Dengar, perbandingan cewek banding cowok itu 4:1. Makanya hai cowok-cowok, kau cari cewek mah gampang. Cewek cari kita susah. Kalian harus menghadapi kompetitor, 3 kompetitormu. Makanya siapa di sini udah berjodoh, syukurilah, jaga tuh cowokmu, baik-baik. Karena masih ada 3 yang lain yang ingin merebutnya. Itu waduh. Dengerin, masalah paling besar dalam hidup manusia bukan gak punya pacar, bukannya karena gak punya uang. Bukan juga karena engkau sedang sakit. Tapi masalah yang terbesar dalam hidup manusia cuma satu. Dosa. Kenapa saya bilang dosa? Karena Roma pasal 6 ayat 23a jelas firman Tuhan berkata sebab upah dosa ialah. Gak pernah saya baca di Alkitab sebab upah jomblo adalah maut. Saya serius. Jadi kalau sampai kau gak punya pacar lalu kemudian nangisnya udah jejeritan sampai keluar darah gitu. Kau lebay. Karena masalah sementara kau punya dosa gak pernah menangisi. Dan upahmu dan dosa dan masalah paling besar dalam hidup juga bukan karena gak punya uang. Karena tidak pernah Tuhan katakan sebab upah bokeh adalah maut. Dan tidak pernah juga Tuhan bilang sebab upah kanker adalah maut. Tapi cuma satu, sebab upah dosa ialah maut. Berarti kita sekarang semua ada di ruangan ini. Pada dasarnya kita adalah orang berdosa, betul? Pada dasarnya kita orang berdosa. Bahkan dengan jelas Alkitab berkata dalam Mazmur 51 ayat 7. Sejak kapan kita berdosa? Sejak dalam kandungan ibu kita. Tapi dengar kabar baik. Yesus datang membawa pembenaran. Supaya kita yang berdosa diampuni. Haleluya. Amin. Bedanya di sini nih beda. Kalau pemimpin yang lain datang, nggak bebasin orang dari dosa. Karena ngurusin dosa dia aja, dia juga udah kelimpungan. Sampai-sampai kalau mati pulang pun masih nitip pesen, tolong doain saya supaya kiranya saya diberi jalan yang lapang untuk ke surga. Yesus nggak pernah ketika dia terangkat dari Bukit Zaitun sambil badannya terangkat oleh awan, sambil dadah-dadahan lalu berkata kepada Petrus dan kawan-kawan, Pet tolong doain ya, mudah-mudahan sampai nih gitu. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Enggak, Yesus tahu kemana dia pergi karena dia akan pergi kemana dari mana ia datang. Itulah surga buat saya dan saudara. Jadi dengerin kabar baik anak-anak. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah paling berdosa? Saya di usia muda sudah begini Pak Pendeta. Saya sudah melakukan dosa ini.
Bagaimana saya bisa jadi saksi bagi banyak orang? Dengerin baik-baik. Saya Andi Pangabean punya kesaksian yang jelek dalam hidup saya. Hancur. Tapi saya bersyukur karena Tuhan Yesus tak pernah membuang saya. Saudaraku, ingat ketika kita menjadi satu buluh atau bambu yang terkulai, Tuhan gak pernah patahin. Ketika kita adalah sebuah suluh yang sudah hampir pudar, Tuhan gak pernah matiin. Tapi Tuhan tegakkan kembali. Tuhan buat kembali kita menjadi menyala. Asalkan kita mau dan relakan hati kita untuk bertobat dan diperbaiki oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi di sini jangan pernah ada yang berkata, Pak saya hancur Pak. Masa muda saya udah hancur. Saya sudah kehilangan masa muda saya. Karena saya tergiat dalam dosa. Hari ini ada pertolongan dari Tuhan. Jadilah saksi Tuhan bagi banyak orang. Bahwa sekarang Yesus sudah lahir dalam hidupmu. Makanya yang pertama, untuk jadi orang benar, engkau harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena cuma Yesuslah sang kebenaran yang hakiki. Natal ini adalah Natal kelahiran Yesus, amin. Iya. Makanya saya senang saudaraku, paling tidak saya lihat-lihat dari tadi, saya tidak ketemu dengan musuh saya. Oh ada satu di atas sana, itulah Sinterklas. Ngapain dia di atas sana? Enggak apa-apa. Langsung tegang, tenang aja, tenang. Ada snowman juga. Di mana mereka tertulis dalam Alkitab? Kenapa enggak wajah Yesus aja yang kau taruh di sana? Ngerti maksud saya? Saya cuma kasih brainstorming. Saudara coba jalan di mall, yang digantung-gantung untuk tanda Natal biasanya apa aja sih? Iya, bulet-buletan Natal, iya, snowman, iya, pohon cemara, iya. Tapi saya tanya, ada nggak wajah Yesus digantung di mall-mall? Sedih loh, sedih. Kalau mall ya kita bisa bilang gini, ya nggak apa-apa mall karena yang punya orang Buddha, yang punya orang Hindu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gereja yang ada Sinterklas nggak ada wajah Yesus, itu saya pertanyakan. Nih saya kasih tahu ceritanya. Satu kali saya masuk ke sebuah toko yang sedang rame karena memang sedang sale dalam rangka Natal. Christmas sale up to 70%. Saudaraku yang unik adalah penjaga tokonya adalah orang-orang perempuan-perempuan. Yang lucunya adalah beberapa orang perempuan penjaga toko berjilbab tapi atasnya topi Sinterklas. Buat saya positif, ini tanda toleransi. Dia muslim pakai jilbab tapi rela pakai topi Sinterklas supaya karena ini dalam rangka Natal. Saya datengin, saya bilang gini, mbak lucu dan unik deh. Mbak pakai jilbab berarti kan muslim. Iya Pak, tapi pakai topi Sinterklas. Ternyata dia bukan melakukan karena toleransi. Dia berkata, kalau saya nggak pakai dipecat. Daripada saya nggak kerja Pak, saya pakai aja. Sampai rumah saya mandi deh. Karena ini kan kafir gitu. Lah udah ketularan si Habib lu. Saudaraku, lalu saya tanya dong, Mbak, ini dalam rangka apa kok tokomu rame? Natal Pak. Saya tanya dong, Natal apaan? Saudara dia lalu jawab, ya nggak tahu Pak, kan saya muslim, Bapak tahu. Iya, kira-kira aja. Sepanjang kamu tahu Natal itu apa? Dia sambil ngeberes-beresin dagangannya, dia bilang gini, saya jawab Pak, tapi kalau salah jangan marah. Iya, hari lahir Sinterklas. Si bangkotan itu tuh. Saudara tanya sama saya, Pak Pendeta Andi kok kayaknya benci, nggak suka. Ya. Kenapa? Karena dia itu merusak Natal. Gara-gara dia Yesus hilang loh. Loh kan bukankah ini lahirnya Yesus? Buat saya kenapa sih nggak mulai, ini mungkin boleh jadi terobosan dagangan nih buat Pak Daniel, Pak Weli. Untuk buat tahun depan mungkin ornamen-ornamen dengan wajah Yesus gitu loh. Supaya nanti di mal-mal digantung wajah Yesus. Sehingga kalau orang-orang datang, ini bintang film dari mana ya bule-bule gini? Bilang, ini Yesus. Yesus siapa sih? Isa Al-Masihah. Ya kenapa dia ada di sini? Karena bulan ini yang dirayakan kelahirannya adalah dia. Bukan si tua itu. Lah kan kita sekarang mau testimoni, kita mau kesaksian. Tapi kenapa kita kesaksian tentang si orang tua yang menjadi merek sebuah anggur itu? Anggur orang tua. Langsung pada gini, udah turunin tuh. Aduh. Tenang, jangan sekarang, tenang. Tenang, jangan sekarang. Tenang aja. Mau terus-terusan sampai habis juga gak apa-apa. Yang penting saya cuma kasih tahu brainstorming buat kita.
Ingat, Natal ini Yesus, bukan Sinterklas. Justru dia merusak Natal buat saya. Nah, kalau kita memang mau testimoni, kita mau kesaksian, kenapa enggak kemudian kita tonjolin Yesus? Ada juga dalam Natal yang ditonjolin adalah kado. Ya. Saya nggak tahu saudaraku yang kasih lihat Tuhan kado yang ada di sini beneran. Mana teh? Tadi saya lihat ada kado. Itu ada ya di bawah situ? Oh nggak ada ya. Ya di gereja lain ada loh kado-kado banyak walaupun cuma kotak doang. Iya kan? Maksudnya kan jadi hiasan doang gitu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, nanti kita nyanyi lengkapnya. Lagunya saya senang, dulu saya nyanyi saudaraku lagu ini tahun 80 dengar dari pendeta Ade Manuhutu. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia diberikan, karena kita dia dilahirkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Amin. Karena kita dia diberikan. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kita dia diberikan. Dan karena kita dia dilahirkan. Disalibkan Pak, ya nanti kalau Paskah, ini kan Natal, jangan disalipin dulu, lahir belum. Jadi kata-katanya diganti, karena kita dia diberikan, karena kita dia dilahirkan. Yang kedua, yang terakhir, untuk menjadi orang benar harus bagaimana? Yuk buka Yohanes 17, tadi kan Yohanes 14. 3 pasal sesudahnya ayatnya yang pasal ke-17 ayat 17. Jadi Yohanes 17 ayat 17. Yuk buka sama-sama. Yohanes pasal 17 ayat 17 saudaraku. Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Yuk kalau ada yang sudah ketemu mari kita baca sama-sama. Sudah ketemu belum? Yohanes 17 ayat 17. Nah di depan ini sudah ada. Kuduskanlah 1, 2, ya. Ya, jadi yang kedua yang dimaksud oleh firman Tuhan tentang kebenaran adalah apa? Firman Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, kebenaran yang hakiki yang pertama adalah siapa tadi? Yohanes 14 ayat 6. Bicara tentang siapa? Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi orang yang mau jadi saksi yang benar, yang pertama ia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi yang kedua, orang menjadi benar kalau ia hidup dalam firman. Ingat firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, dalam kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudaraku jangan bicara tentang kebenaran kalau engkau tidak taat pada firman Tuhan. Kita baca satu ayat tambahan sebagai referensi dan pendukung ayat ini. Buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Cepat. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Mari kita lihat saudaraku Mazmur 119 ayat 9. Baca sama-sama Mazmur 119 ayat 9. Yuk dengan apakah 1, 2 ya? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan, berarti dengar hai anak-anak muda, anak-anak GSG, dengerin. Engkau harus jadi anak muda, generasi muda yang cinta firman Tuhan. Jangan bilang engkau cinta Tuhan kalau engkau tidak cinta firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan. Amin. Sekali lagi, karena firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan. Siapa di sini pacaran? Angkat tangan, jujur ini rumah Tuhan. Ya ngangkat tangannya segini karena antara pacar enggak Pak, soalnya udah mau putus gitu kan. Atau udah nembak belum diterima gitu kan, tapi ngakunya udah pacar. Udah dengerin aja baik-baik. Kalau kau terima BBM, terima Line, terima Instagram, terima WhatsApp dari pacarmu, dibaca enggak saya tanya? Dibaca enggak? Ini jangankan pacaran nih, baru PDKT, kau demen banget naksir abis sama dia. Begitu saudaraku bahkan ngeliat-ngeliatin BB, terus nih kapan dia ngirim? Tiba-tiba ping, tiba-tiba apa ya? Ping ya? Ping langsung gantungan dia. Gitu. Ya kan?
Saking nunggunya saudaraku ya kan, maklum kan gitu ya. Begitu diping saudaraku dia jantungan. Begitu dibuka baca, hai sayang, mati. Serangan jantung. Langsung serangan jantung, heart attack. Kenapa? Saking kau excitednya, betul nggak? Dan saya tanya, kalau itu BBM dari teman, dari mama, apalagi kalau dari orang yang marah-marah, langsung encet nggak? Langsung hapus nggak? Tapi kalau dari pacar yang berkata selamat malam, honey, sweetie, my donut, my candy, semuanya yang manis-manis engkau. Akhirnya kau terus-terusan dikasih kata-kata manis, 4 bulan pacaran diabetes. You are my sugar, you are my candy, you are my donut, you are my honey, sweetie pie. Nggak pernah gitu, you are my ongol-ongol, pasti kata-katanya selalu makanan luar negeri. You are my burger, you are my hot dog gitu kan. Nggak pernah kamu ongol-ongol, kamu gudegku gitu, nggak pernah saudara ya. Nah berapa tahun kau pacaran, apa nggak kemudian diabetes? Dengerin, ini waktu saya tinggal 3 menit, dengerin anak-anak. Siapa di antara kita yang belum baca Alkitab setiap hari, maka jangan pikir kau jadi saksi Tuhan. Karena bagaimana kau mau bersaksi tentang Tuhan, kalau firman Tuhan aja kau nggak tahu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Dan saudaraku, kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Saya telah mempelajari banyak buku agama secara khusus. Bukan karena sombong, bukan karena jemawa, bukan karena kita pongah kita berkata Alkitab adalah terbaik. Dengerin, banyak orang bilang bukunya terbaik karena dia emosi, karena mau bela, tapi baca pun tidak. Tapi sepanjang saya baca saudaraku dan lebih banyak membaca firman Tuhan, Alkitab kita, maka saya menemukan bahwa Alkitab kita adalah yang terbaik. Kenapa saya bilang yang terbaik? Yang pertama, karena ada tokoh yang menjamin keselamatan, itulah Yesus. Yang kedua, di dalam Alkitab ada cara hidup yang Tuhan ajar bertentangan dengan pola manusia. Contoh, ditampar pipi kiri. Coba tanya sama semua orang saudaraku, apalagi jagoan-jagoan. Lu kalau ditampar pipi kiri lu gimana? Gua hajar, gua belah, gua pacul tuh orang gitu. Saudaraku kalau kita tanya, kalau ada orang yang berkata tampar pipi kiri kasih pipi kanan gimana? Pasti dia odong. Pasti nih orang goblok. Saudaraku ajaran Yesus itu kontroversi. Tetapi itulah kesaksian kita bagi dunia ini. Kenapa KKR kita yang di Bandung ditutup kita nggak demo sampai di Monas? Betul? Loh iya, itu adalah penistaan agama loh. Bayangin nggak? Ini KKR bayar sendiri nggak pakai anggaran apapun, ditutup. Padahal udah JR, yang datang juga jemaat udah banyak, tapi disuruh berhenti. Ada nggak kita marah-marah? Enggak. Kenapa? Karena kasih. Karena takut juga. Ya karena kasih lah, karena kasih. Betul? Iya lah. Betul? Ya karena kasih lah. Bukan soal lawan sih bisa aja. Tapi Tuhan tidak mengajar kita begitu. Dan bagaimana kita bisa melaksanakan semua itu dengan baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan. Amin saudaraku. Kalau gitu yuk kita simpulkan. Sangat bersyukur dan beruntungnya kita. Tuhan berikan karunia yang besar. Bukan sekedar kado. Bukan sekedar hadiah. Bukan sekedar jabatan, kepandaian, nilaimu bagus di atas KKM. Tetapi engkau mempunyai satu pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan yang malam hari ini kita rayakan kelahirannya. Doa saya, biar malam ini Tuhan tidak cuma perayaan. Yang kita tahu lahir 2000 tahun yang lalu di kandang sebagai seorang bayi yang mungil. Tapi hari ini kita berdoa supaya kiranya Yesus malam hari ini masih tetap hadir dan lahir. Bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan lagi jauh di kandang di Bethlehem sana, tapi di sini, di hati semua kita. Selamat Natal, selamat menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati.